Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jos. Oke, alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih. Sudah siap ini pembelajaran? Sudah ya. Lihat udah rapi kursinya, nggak ada sampah? Nggak ada. Oke, kita sebelum mulai kita belum berdoa dulu ya. Pimpin dulu ya doa. Ketua kelas. Ya. Ibu sambil absensi ya. Aira ada hadir? Oke. Dede Siti? Oke. Irfan? Iya. Mailani? Oke. Naura? Raka? Reza? Oke. Rista? Rizka? Masih sakit. Kita doakan ya mudah-mudahan cepat sehat. Selanjutnya, amin. Sidi? Oke. Suci? Ada. Oke. Syifa? Syifa ada? Hadir. Oke. Windy? Masih sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan si Windy juga sama ya, cepat sembuh ya. Oke, kalian di sini sudah siap? Kita mau mulai. Oke. Ibu akan mengajar mata pelajaran tentang coding. Sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah coding? Belum. Tapi kalian waktu dulu sekolah pernah belajar informatika atau komputer? Pernah kan ya? Pernah belajar ya? Sengaja berarti kalian udah tahu kan bagaimana cara mengoperasikan komputer di HP ya. Oke, kita masuk ke materi ya tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial ya. Mungkin kalian selama waktu pas pelajaran informatika pernah belajar kan kalau sekarang ada yang namanya ChatGPT, ada yang pernah nyobain? Kalian buka apa itu biasanya kalau di ChatGPT? Nyari informasi ya, informasi mau nyari tugas pernah ya? Berarti kalian pernah ya, pernah mencoba aplikasi itu ya. Jadi seenggaknya sudah tahu ya kalian tentang ChatGPT dan sebagainya ya. Oke, kita masuk. Nah, sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke tujuan dari pembelajaran. Nah, yang pertama ini peserta didik mampu memahami konsep dasar dari berpikir komputasional. Nah, selanjutnya nanti peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebelumnya kita nyimak dulu video ya, biar kalian tahu apa sih itu kecerdasan artifisial. Mari kita simak dulu videonya.
Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Tak hanya keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Oke, kita sudah menyimak ya tadi video ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi dari video yang kalian tonton? Apa itu AI? Yang bisa jawab? Ya, apa? AI itu adalah teknisi yang memungkinkan mesin ataupun komputer untuk berpikir dan berperilaku seperti manusia. Oke, tepuk tangan dong. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Tadi apa AI? Jadi AI itu bisa digunakan pada apa saja? Dalam berbagai bidang ya. Salah satunya tadi disebutin katanya bidang apa? Kesehatan. Ada yang bisa nyebutin apa contoh AI di bidang kesehatan? Ya. Bisa merekomendasikan obat, Ya. menanyakan Konsultasi ya penyakit bisa. terus Oke, tepuk tangan buat temennya. Ya betul ya. Jadi banyak sekali ya keuntungan yang bisa kalian pakai dari AI itu sendiri. Kita lanjut ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke. Sebelum ini berdiri dulu ya. Kalau misalkan ibu bilang kambing, gimana suara kambing? Kalau ibu bilang suara kucing, gimana? Meong. Kalau ibu bilang suara sapi, oke. Kambing, sapi, kucing, sapi, kambing, kucing, kambing, sapi, kucing, sapi, kucing, kambing. Kucing, tepuk tangan dulu. Oke ya, sedikit. Kita lanjut ya. Tadi kan secara sederhana dulu ya. Coding. Nah, tadi pengertian dari coding. Jadi tadi sudah dibicarakan ya tadi tentang AI. Nah, jadi coding itu kalau secara sederhana berarti cara manusia untuk berkomunikasi dengan komputer ya dengan cara menciptakan perangkat lunak atau aplikasi yang berguna dalam penyelesaian masalah. Nah, kalian kan pernah nyobain ya ChatGPT salah satunya ya yang bisa digunakan. Kemudian, nah ini untuk pengenalan kecerdasan artifisial ini secara sederhana yaitu sistem atau perangkat lunak yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu ya. Itu secara algoritma ya kalau kecerdasan artifisial. Nah, oke. Nah, selanjutnya bagaimana itu berpikir komputasional ya. Nah, kalau berpikir komputasional berarti itu peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Salah satunya kalau kalian nggak bisa nanyanya kemana biasanya? Suka nanya Google gitu ya. Cari di komputer apa sih jawabannya, kalau kalian penasaran tanya aja kan. Sekarang bisa ChatGPT dan sebagainya. Nah, kemudian dengan demikian berpikir komputasional itu merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer ya. Jadi paham ya bagaimana itu berpikir komputasional. Nah, ini untuk berpikir komputasional dalam kompetensi abad 21 ini kalian harus punya konsep 4C. Apa saja yang harus dimiliki? Yaitu critical thinking. Berarti kalian harus berpikir kritis. Kemudian ada creativity atau kreativitas. Nah, kemudian communication atau komunikasi. Nah, komunikasi ini penting karena kalian nanti kalau misalkan di apotek ataupun di rumah sakit berhadapan dengan siapa? Pasien. Kalian akan ada komunikasi dengan
pasien. Nah, itu kan harus bagus juga ya komunikasinya. Kemudian adanya collaboration atau kolaborasi. Kalian pasti akan bekerja sama beberapa tim. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit ada yang sama dokter, ya kolaborasi dengan perawat. Nah, itu kalian harus bisa berkolaborasi. Nah, ini untuk di kebutuhan 21 itu sangat mendukung ya penyelesaian masalah bisa secara sistematik, efektif, efisien, dan optimal. Yang penting kalian punya aja karakter ini ya. Berpikir secara 4C tadi. Nah, itu ya. Untuk kita kan sekarang bersaingnya banyak ya, abad 21 itu banyak, apalagi kalau bekerja, saingannya banyak ya. Nah, kalian punya sifat-sifat itu aja, insya Allah lah. Nyari kerja mah kan bisa ya, bisa mengikuti. Nah, selanjutnya, untuk berpikir, nah ini ada beberapa prinsip berpikir komputasional. Yang pertama itu dekomposisi ya. Yang kedua pattern recognition. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algorithmic thinking ya. Kita lihat apa itu dekomposisi ya. Kalau dekomposisi berarti dia itu memecahkan masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola atau bisa juga dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah yang jadi besar jadi bagian yang lebih kecil. Contohnya gini kan, Ibu suka bikin diskusi, bikin kelompok ya, misalkan 2-3 orang. Lalu kalian disuruh diskusi tentang pembuatan jurnal resep. Mungkin kalau kalian sendiri yang buatnya mah rada kesulitan ya. Tapi kan kalau bersama-sama mah berarti bikin masalah yang besar bisa jadi dikit, bisa saling berdiskusi. Misalkan kalian kalau nggak bisa pasti tanya temennya ya. Itu salah satunya berarti prinsipnya dekomposisi ya. Nah, selanjutnya ada pattern recognition atau pengenalan pola. Berarti pengenalan pola ini berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Fokus gimana? Dilihat, terus Didengar, dipahami, fokus, ngantuk ya. Oke, nah ini untuk pengenalan pola. Nah, biasanya kan Ibu suruh bikin kelompok. Kalian kalau misalkan membaca resep obat sama penulisan signa, tahu kan? S, misalkan S3, tri, Didier, 1, CTH. Berarti artinya apa? Minum, aturan pakainya diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh. Berarti kan berarti ada polanya ya. Berarti kalau misalkan signanya artinya CTH itu artinya misalkan apa? Sendok teh. Kemudian ada AC. Apa AC itu berarti sebelum makan. Nah, itu disebutnya dengan pola. Berarti kalian harus pengenalan pola. Pola signa ini tuh artinya apa? Untuk resep ini artinya apa? Kemudian kan kalian belajar jumlah kan pakai apa? Kalian angka Romawi kan harus bisa. Nah, itu kan pakai Latin. Nah, itu disebutnya dengan pengenalan pola ya. Selanjutnya ada abstraction atau abstraksi. Berarti dia itu menyaring informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi yang penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Ya, kayak contohnya gini, fokus aja kalian dikasih Ibu kasih resep nih, jurnal yang kalian lihat pasti apa dulu? Ada nama obatnya, ya, dosisnya apa, bentuk sediaannya apa, signanya bagaimana, langsung fokus ke situ. Kalau ngelihat yang lain dari atasnya kan pasti pusing ya, langsung aja ke intinya ya, langsung ke bagian kita fokus langsung ke bagian pentingnya saja. Nah, itu disebutnya dengan apa? Abstraksi ya. Nah, selanjutnya tadi algorithmic thinking, berarti berpikir algoritma. Nah, kalau berpikir algoritmik itu berarti menyusun langkah-langkah instruksi ya, ataupun prosedur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalau contohnya, kalau kalian misalkan di lab nanti praktek, ini kalian kan dibikin grup misalkan. Nah, itu kalian membuat langkah-langkah pembuatan misalkan jurnal resep itu gimana. Lalu kalian misalkan disuruh bikin sediaan puyer. Nah, kalian kan ada langkah-langkahnya gimana yang pertama harus dilakukan pada saat di lab. Misalkan pertama setarakan dulu timbangan, timbang bahan satu-satu ya. Jadi ada alurnya. Nah, itu disebut dengan berpikir secara algoritma. Kayak misalnya kalian bikin resep makanan, itu kan ada alurnya ya. Pertama resepnya harus gimana dulu cara bikin resep makanan. Nah, itu disebutnya secara berpikir secara algoritma ya. Oke.
Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada? Udah paham? Udah kebayang ya? Gimana itu AI ya? Oke. Ibu mau bagi dulu tugas kelompok ya, sekalian ke membagi LKPD. Kelompok 1 mana? Ambil dulu kocokannya, kelompok 1. Oke. Oke. Ini ya. Ini sekalian LKPD-nya. Duduknya berdasarkan kelompok ya. Kemudian kelompok 2. Ambil kocokannya. Ini. Nomor berapa? Ya. Selanjutnya kelompok 3. Oke. Selanjutnya, kelompok berikutnya. Ini LKPD-nya ya. Ambil kocokannya. 3. Yang tadi LKPD-nya belum ya? Satu kelompok lagi terakhir. Berarti yang terakhir ya, soal terakhir. Silahkan kalian dibagi kelompok. Oke, kalian baca LKPD-nya, di situ kalian mendapatkan puzzle ya. Ibu kasih puzzle. Puzzle-nya itu berupa ada 2 komponen resep ya. Berisi ada nama pasiennya, ada umur, ada nama obat, dosis, bentuk sediaan, signa, dan jumlah. Kemudian ada lagi yang potongan rumus dosis. Ada yang rumus yang, ada yang rumus billing, sama ada yang rumus Fried. Nah, masing-masing kalian susun puzzle-nya. Setelah dapat susunannya, kalian tulis di LKPD ya. Nanti kalian bacakan apa hasil puzzle-nya. Nah, setelah itu kalian nanti ada menghitung dosis menggunakan rumus sesuai usia pasien. Nah, tadi hasil yang kebagian puzzle komponen resep siapa? Ada 2 kelompok ya. Kelompok mana? Yang dapat resep itu ya kelompoknya Rehan sama kelompok ini ya. Nah, nanti kelompok itu kalian hasil dari si resepnya kasih tahu ke teman-temannya, nanti sama temannya dihitung dosisnya sesuai dengan rumus tersebut ya. Kemudian di bawahnya menerjemahkan signa dari 2 komponen resep tersebut. Nanti kalian baca signanya ya, cara aturan pakainya nanti ke pasien gimana. Oke, silahkan ya dikerjakan dulu. Ya. Oke, silahkan tadi kelompok yang dapat rumus yang siapa? Ya, kelompok 3. Ini kelompok 3 tadi yang hasilnya ini siapa? Kelompok berapa? Iya, silahkan. Kelompok 3 ya, berarti hasilnya ini ya. Sudah sesuai? Nah, udah ya, udah beres ya tadi. Oke, selanjutnya kelompok yang rumus ini. Rumus apa ini? Mana kelompok siapa? Yang kebagian. Oke, sudah selesai ya. Sudah sesuai tadi urutannya ya, puzzle-nya. Oke. Selanjutnya yang rumus ini kelompok berapa? Oke, sudah ya puzzle-nya ya? Sudah, oke, sudah sesuai. Ini rumus apa? Fried, oke. Selanjutnya tadi komponen resep ini siapa? Kelompok siapa? Rehan ya? Kelompok itu ya? Udah sesuai potongannya ya? Oke. Selanjutnya kelompok yang terakhir sudah sesuai? Udah sama ya? Betul, oke. Kalian tulis jawabannya tadi hasilnya di mana? Di LKPD. Nah, tadi hasil yang sudah kalian susun, puzzle-nya itu, kalian kan ini ada 2 komponen resep, silahkan hitung apa? Dosis, cara perhitungan dosisnya, kemudian bagaimana cara membaca signanya. Ya, silahkan kalian kerjakan ya. Ya. Oke. Ya, ditulis ya di LKPD-nya. Oke, Ibu cek. Sudah ya? Oh, perhitungan dosisnya sudah selesai. Coba lihat jawabannya. Oke. Ya, sudah benar ya. Kelompoknya sudah selesai. Oke. Itu jawabannya. Oke. Selanjutnya
Ya, oke. Sudah ya? Sudah semua. Oke. Kelompok ini? Oke, sudah. Oke. Sudah selesai? Ya, sampai Sigma ya. Oke, siap. Oke. Kalau sudah LKPD-nya boleh ya nanti dikumpulkan ke depan ya. Duduknya sekarang kembali lagi ya ke semula ya. Oke. Oke. Sudah ya? Oke, jadi kesimpulan dari materi yang tadi kita sampaikan, ada yang bisa nyebutin apa kesimpulannya? Jadi tadi berpikir komputasional itu ada berapa prinsip? 4. Yang pertama apa aja? Ya, dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Terus? Berpikir algoritma thinking. Satu lagi? Pengenalan pola ya. Oke, itu ya. Tadi kalian sudah paham ya tentang AI. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya dulu ya. Ada refleksi diri. Nah, ya. Oke, di sini ada yang mau ngejawab nggak? Apa hal baru yang saya pelajari hari ini, Ngacung? Ya, gimana hal baru yang didapat hari ini? Belajar tentang kegunaan AI, Ya. terus bekerja sama dengan kelompok, terus udah. Ya, oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagian mana dari materi yang paling menantang bagi saya? Ya, gimana? Menyusun puzzle. Oke, menyusun puzzle, tepuk tangan. Oke, yang nomor 3. Bagaimana saya mengatasi kesulitan tersebut? Bagaimana caranya? Berdiskusi dengan kelompok. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana saya mengatasi tadi ya? Sama ya, mengatasi udah ya. Berarti ada lagi yang jawaban yang lain? Tadi jadi intinya kalian itu berdiskusi secara kelompok. Berarti kalian sudah sesuai ya 4 prinsip tadi ya. Sudah paham kan? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum tutup? Sudah paham ya? Oke, berarti kalau gitu nanti kita untuk pertemuan minggu depan kita langsung aplikasinya ya. Kita langsung coba di komputer. Nanti minggu depan berarti kita bertemu nanti di lab komputer. Oke, kalau gitu Ibu tutup ya. Sebelum tutup berdoa dulu, silahkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Ibu tutup ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kalian di sini, amin. Kalian semua sehat. Semua minggu depan ketemu sama Ibu. Oke. Ibu cukupkan untuk hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.